Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Hanun Hafiza Horman. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana Nginx Plus digunakan sebagai sidecar di Kubernetes cluster untuk mengamankan komunikasi antar pod. Fokusnya yaitu adalah untuk melakukan autentikasi berbasis dengan JWT, lalu melakukan thread limiting berbasis identitas dari pengguna atau user, lalu melakukan pengaturan limit yang memiliki nilai berbeda untuk tiap endpoint atau path dari aplikasi. Jadi solusi ini bisa digunakan untuk memastikan traffic internal tidak hanya aman, tapi juga bisa terkontrol dan juga terukur seperti itu. Nah, di layar teman-teman ini adalah topologi sederhana dari aktivitas yang akan saya lakukan. Di sini ada dua pod, yaitu ada pod F2 dan juga pod F1. Di video ini juga akan dijelaskan apa saja keperluan konfigurasi yang akan digunakan. Oke teman-teman, ini adalah CLI dari Kubernetes cluster. Ini saya pakai VM. Oke, pertama saya menggunakan satu master dan dua worker. Selanjutnya untuk aplikasinya itu kita fokus pada yang f1.yaml terlebih dahulu. Nah, di dalam konfigurasi kontainer sidecar ini ada pun yang harus diperhatikan. Yang pertama itu karena JWT ini hanya fitur yang bisa dilakukan dengan Nginx Plus, maka kita harus mount si license dari Nginx Plus. Nah, yang dibutuhkan itu adalah license.jwt karena mulai dari version R33 itu adalah required yang dikeluarkan oleh Nginx seperti itu. Nah, selanjutnya kita melakukan penambahan volumes juga. Ini untuk mount konfigurasi ke dalam kontainer menggunakan volume. Ini ada sidecar config. Ini nama config mapnya, nanti akan kita bahas. Dan juga Nginx Plus license tersebut. Oke, untuk deployment aplikasi, kita tidak akan publish services dari aplikasi itu sendiri, tapi yang hanya akan dipublish adalah service dari Nginx Sidecar. Gitu, jadi semua traffic akan masuk via services Sidecar seperti itu. Ini untuk F1 totalnya ada 3 kontainer. Selanjutnya kita akan membahas config map yang digunakan. Oke, sidecar JWT ini nantinya kita akan melakukan red limit ke arah location /agent ya, tanpa location /admin terlebih dahulu. Nah, di sini aksesnya akan di proxy pass ke kontainer aplikasi port 8080. Di sini karena kita akan melakukan limit red limiting, ini kita akan tampilkan limit rec statusnya ketika itu mencapai kuota seperti itu. Ketika itu melebihi kuota, maka akan dibalikan respons ke klien atau user itu dengan respons code 429. Ini merupakan conditional red limiting. Jadi hanya klien yang membawa token dan token tersebut valid yang hanya akan di red limit. Jadi ketika user tidak membawa token atau tokennya tidak valid, itu tidak akan di red limit. Kita menggunakan directive map di Nginx. Kita bisa extend lagi ke pod F2 untuk melakukan tes communicate ke pod F1. Oke, yang pertama yang akan kita lakukan itu adalah lakukan looping request ke sidecar F1 tapi tanpa token terlebih dahulu. Di sini sudah saya siapkan komennya supaya mempersingkat waktu. Karena ini tanpa token, seharusnya dia tidak ter-red limit, karena red limit hanya diterapkan pada saat token tersebut valid. Seperti itu. Oke. Semua requestnya berhasil dan tidak ter-red limit.
Yang kedua, kita akan generate lagi tokennya. Lalu akan kita tes looping request dengan token. Oke, jadi di sini kita akan melakukan request sebanyak 20 kali ke arah sidecar dengan menyertakan token yang valid. Oke, kita bisa enter. Oke, di sini terlihat ya ada beberapa respons yang mendapatkan code 429 atau too many request, mana memang harapannya di config map tadi kita men-setting itu ya, jika sudah melebihi kuota requestnya itu akan dibalikan respons 429. Jika teman-teman lihat di sini ada satu respons 200 gitu ya di antara 429, itu karena kita menggunakan burst, teman-teman. Nah, burst itu adalah kuota tambahan dari limit yang kita atur seperti itu. Jadi untuk yang rate limit tadi, kita itu melakukan rate limit sebanyak 5 request per second, dan juga kita menambahkan burst atau kuota tambahan gitu ya sebanyak 10. Jadi bisa jadi kuota itu sempat diisi terlebih dahulu sebelum memang habis dari kuota yang sebenarnya, seperti itu. Yang terakhir ini adalah perpet rate limiting, seperti yang sudah di awal saya tunjukkan, karena ada dua kontainer aplikasi F1 yang menggunakan port 80 dan 8081 ke /admin. Jadi kita akan membedakan nih rate limiting antara ke slash aja dan ke /admin. Itu kita menggunakan config map yang berbeda juga. Ini kita namanya sidecar 2 port. Masih sama teman-teman, untuk pemberlakuan rate limitingnya ini hanya diterapkan ketika user atau port tersebut membawa token yang valid. Oke, ini rate limiting yang digunakan untuk pet slash aja di 10 request per menit. Lalu ada rate limiting yang digunakan untuk ke /admin. Ini lebih strict karena /admin seperti itu ya. Kita di 6 request per menit. Oke, selanjutnya untuk proxy pass-nya juga berbeda nih teman-teman. Tadi kan kalau proxy pass ke location slash itu dia ke localhost 8080 seperti itu ya. Nah, kita bikin satu location block lagi ke /admin agar requestnya diteruskan ke arah kontainer yang menggunakan port 8081 gitu. Oke, untuk konfigurasi lainnya tidak ada yang berubah. Oke, selanjutnya yang harus kita ubah adalah di sisi kontainer sidecar Nginx di deployment aplikasi. Kita ganti namanya, nama config map-nya disesuaikan. Ini sebelum kita apply, kita lihat dulu portnya. Portnya di sini sudah running. Lalu kita nyari yang terbaru. Oke, ini sudah ada perubahan di kontainer sidecar, maka ada deployment F1 configure. Cek portnya. Oke, port yang baru sudah berhasil running. Kita tunggu port lamanya terminate. Oke, coba kita cek lagi. Oke, port lamanya sudah berhasil di terminate. Kita lanjut saja untuk exec ke port F2, melakukan komunikasi ke port F1 dengan F2 ya.
Oke, udah testing kali ini saya akan langsung generate ketika menggunakan token ya. Jadi di sini saya generate dulu tokennya. Oke, setelah sudah berhasil, dua komen ini sudah saya siapkan. Yang pertama untuk ke arah F1 tapi slash aja gitu ya. Yang untuk komen yang kedua ini F1 ke slash admin gitu. Saya copy dulu komennya. Expected ya teman-teman, di sini berhasil mendapatkan response code 429 seperti itu. Oke, selanjutnya untuk ke slash admin, ini untuk slash admin. Oke, ini juga sudah sesuai ya teman-teman. Hasilnya mendapatkan response code 429. Dia request ke 7 sampai ke 10 karena kita mengatur kuotanya itu kita lebihkan di burstnya. Oke, selanjutnya saya akan tunjukkan terlebih dahulu lognya. Kita bisa melihat lognya itu dengan melakukan exec ke dalam pod F1, dan di sini ada flag min c, yaitu untuk spesifik container sidecar nginx gitu ya. Karena di config map kita udah mendefinisikan var log ya, var log nginx untuk menyimpan akses dan error log, kita bisa langsung ke custom aja. Nah, kita memang save-nya yang di custom. Oke, ini akan terlihat ya teman-teman, subnya itu diisi karena sebagai identitas dari user yang melakukan request seperti itu. Makanya subnya ini sama karena usernya satu ya, saya aja, user Hanon gitu. Nah, di sini ada response code yang dihasilkan. Ini sudah sesuai ya ketika ke slash aja dan ke slash admin. Oke, sudah selesai teman-teman untuk penjelasan dari konfigurasi nginx sidecar dengan menggunakan CWT validation. Jadi dengan menggunakan sidecar seperti ini, kita tidak perlu memodifikasi lagi di aplikasi utama seperti itu ya, tapi kita menambahkan satu kontainer atau satu sidecar lagi untuk pendamping dari aplikasi tersebut, yang mana untuk melakukan validasi jika ada request dari aplikasi lain gitu. Jadi sidecar nginx ini bertindak sebagai enforcement layer yang siap dipakai di berbagai services. Jadi dia lebih aman, fleksibel, dan juga mudah untuk dilakukan observasi teman-teman karena ada lognya ya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.